Tapi kita nggak kerja sendirian kok. Metaverse Indonesia Platform itu dikerjain dengan banyak pihak, nggak hanya Weir, kita work with so many other collaborators. Salah satunya adalah, bagian yang penting adalah kita kerjasama dengan hampir semua universitas di Indonesia. Di Society 5.0, there's only few pillars yang you mesti tap in. Satu, the metaverse, kedua, the blockchain, yang ketiga, the artificial intelligence. Simpelnya sih masa depan tanpa bingkai, atau bingkainya udah nggak ada. Halo sahabat Miraset, senang sekali bisa jumpa lagi di episode terbaru Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Nah, di tengah-tengah wacana soal metaverse yang lagi booming ya, ada satu nama yang sangat cemerlang didengar di Indonesia, Weir Group. Dan di hari ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Executive Chairman dari Weir Group, yaitu Pak Daniel Surya. Halo Pak Daniel, Halo Glenda, senang apa kabar? Sekali bisa ketemu dengan Pak Daniel. Apa kabarnya Pak? Baik, gimana kabarnya? Kabarnya baik. Salah satu Forbes Metaverse Companies to Watch di tahun 2022 bersanding dengan Apple, Microsoft, dan juga Facebook atau Meta. It's a blessing. Apa sih rahasia suksesnya, Pak? Sebetulnya sih kita tuh kerja ini dari 2009 dan nggak ada kata lain selain tentu satu, kerja keras, persistence, dan belief. Indonesia juga bisa untuk membangun metaverse platform yang komponennya ada AR, VR, dan terutama AI. Nah, di tahun 2009 mungkin belum begitu banyak yang familiar gitu dengan AR, VR, apalagi mungkin sekarang metaverse gitu. Kenapa pada saat itu memilih untuk fokus di situ, Pak? Kita melihat ada satu, nggak ada yang kekal. Jadi in media, konten yang berhubungan dengan manusia, mediumnya pun pasti berubah. Kita melihat human interaction, mata kita dengan melihat konten, itu kalau diperhatikan dari tahun-tahun dan abad itu selalu berubah. Dan kita melihat there's an opportunity, kita bisa, Indonesia nggak ketinggalan on that pathway. Pak Daniel sendiri dari awal di 2009 itu apakah memang langsung terjun di dunia digital tech seperti ini atau memang sebelumnya sempat berkecimpung di dunia lain? Saya sebetulnya orang komersial, dari banyak sekali involved di dunia brand building. 2009 saya bangun Weir bersama partner saya yang lebih involved di tech. Jadi it's a combination of technology, tapi juga tech company, tapi juga banyak membangun relevansinya ke pasar. Sebab kita percaya successful tech company itu harus bisa membawa tech-nya digunakan oleh human, other people, dan harus bisa skill. Jadi dua perpaduan itu yang kita lakukan. Dan kenapa branding jadi penting? Kalau diperhatikan semua tech giants, Google, Facebook, dan yang lain-lainnya, itu the biggest chunk of the revenue itu coming dari advertising and brands. Jadi kita melihat this is a perfect combination. Jadi how people perceive the brand itself ya Pak? Betul. Kenapa, why the change of heart? Kenapa tadi brand terus tiba-tiba sekarang ke tech nih Pak? Nah ini menarik, sebab saya itu sebagai brand consulting, saya itu selalu kasih advice ke people untuk selalu ready for change, selalu siap dengan perubahan. Apakah itu perubahan di ekonomi, politics, yang selalu brand itu harus ready untuk adapt. Saya ngomongin itu 10 tahun ke semua klien saya, dan saya sendiri nggak bisa berubah, dan itu bahaya buat saya. Jadi ketika Mike dan yang lain-lainnya, Mike Nawa, the CEO of Weir, mengatakan, hey, let's do something yang quite radical pada saat itu buat saya. Dan I said to myself, now this is the change for me to change and adapt di teknologi yang baru, yang merubah dunia ke depannya. And it works. Thank God it worked. Saya dengar kayaknya Pak Daniel ini juga menggawangi Disrupto, betul? Oh iya, 2018. Di situ sebetulnya sebuah ambisi dan aspirasi kita teman-teman di Weir untuk anak muda Indonesia itu nggak boleh ketinggalan ya di tech. Jadi kalau ada teknologi baru yang premier di negara manapun, di Israel, di US, di mana, kalau bisa di Indonesia juga premier, maka kita bikin Disrupto untuk supaya kita bisa bawain tuh all the top speakers, teknologi yang hebat dari luar untuk bisa berbagi di Indonesia. Bagaimana Pak Daniel melihat nih masa depan dari digital ekonomi di Indonesia sendiri? I think is huge. Opportunity-nya itu gede banget, dan dengan perkembangan infrastruktur yang semakin baik, 5G yang deployment yang
yang soon akan merata, ini masih besar banget kue yang belum digarap sebetulnya untuk melengkapi ekosistem digital economy Indonesia. We are still at the early stage, dan kita melihat every other countries ingin banget masuk ke Indonesia, cuma opportunity-nya mesti bisa dibangun dengan Indonesia dulu gitu ya, perusahaan Indonesia for Indonesian people. Jadi masih banyak ruang untuk bergerak, untuk berkembang ya Pak ya? Sangat. Augmented reality, KTT G20 yang bakal ada di Indonesia nanti Oktober 2022. Kabarnya Weir Group akan menjadi salah satu pionir di sana ya? Kita kebetulan diminta dan oleh Kominfo untuk mempersiapkan Metaverse Indonesia Platform di G20 di Bali. Bulan, I think displaynya launchingnya bulan November awal. Wah, seperti apa nih persiapannya di Pani? Persiapannya kita udah berjibaku di tim 24 jam 7 hari nyiapin platformnya. Tapi kita nggak kerja sendirian kok. Metaverse Indonesia Platform itu dikerjain dengan banyak pihak. Nggak hanya Weir, kita work with so many other collaborators. Salah satunya adalah, bagian yang penting adalah kita kerjasama dengan hampir semua universitas di Indonesia. Pak Daniel, kalau Presiden Jokowi sendiri itu mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Nah, bagaimana statement ini bisa mempengaruhi strategi pengembangan dari Weir Group sendiri? Sering saya mention ke teman-teman saya juga atau partner saya bahwa kita berada di Indonesia itu blessed, especially Weir Group blessed, untuk bisa tap in di pasar keempat terbesar di dunia. Itu nggak hanya infrastructure, tapi semua infrastructure yang sifatnya digital economy. Kita lihat bahwa Kominfo juga sangat agresif mempenetrasi 5G ke seluruh Indonesia dan it works jalan dengan baik sekali. Now, kalau kita di Metaverse, Weir ke depannya, kita melihat pengembangan ini kan nggak terlepas dari infrastructure tersebut. Tapi kita melihat bahwa kita on the right path dengan apapun yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Dan membangun relevansi buat Weir yang sudah kita lakukan sejak tahun 2009 sampai sekarang, itu merupakan fondasi ekosistem Metaverse yang akan kita lanjutkan untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kalau dilihatin sebetulnya perubahan Web 2.0 ke Web 3.0, Indonesia itu nggak ketinggalan. Dan kita ekosistemnya di Weir itu ready banget buat kita membangun collaborative effort dengan semua pihak, dengan semua industri. Nah, itu yang kita lihat a big opportunity buat Weir di Indonesia, tapi tidak menutup hanya Indonesia, sebab Weir juga udah dikenal sebagai pemain global kan selama 10 tahun lebih ini. Kita udah tap in US market, Europe, dan yang lain-lainnya. Cuma dengan launchingnya nanti Metaverse Indonesia Platform di G20 bulan November, that will be a different ballgame. Jadi kita akan membangun Metaverse Indonesia Platform yang complete secara ekosistem. Bagaimana nih mempengaruhi strategi Weir Group ke depannya? One of the big reason kita going public itu adalah to fund our development in the pipeline. Kita udah punya project in the pipeline untuk AR solution yang kita masukin ke kios, ke O2O, dan juga ke commerce. Jadi kita akan grow dengan kontrak yang sudah ada di pipeline bersama dengan fund yang kami terima dari publik. Oke, kita ngomongin Metaverse Indonesia nih Pak. Seperti apa pandangan Pak Daniel kalau misalkan memang Metaverse ini bisa berkembang dengan pesat? Wow. It's going to be a new whole world of internet. Jadi Metaverse itu buat kita adalah masa depan interaksi internet antara yang berbasiskan hubungan manusia dengan konten. Yang dulunya 2D jadi 3D. Yang dulunya consumer jadi prosumer dengan full-fledged. Jadi consumer itu akan memiliki platform untuk memproduce something dan mereka akan menciptakan dunianya sendiri-sendiri. It's not only perubahan apps ataupun web. Ini perubahan interaksi masa depan internet. Jadi bayangin aja kayak kita dulu pada saat kedatangan YouTube misalnya. It takes time tapi it change the whole game. Ini almost similar. Jadinya kita mesti bersiap diri sebagai bangsa dan sebagai setiap pemain industri. But it's a life changing thing ya Pak ya? It is. Dan apa sih challenge-nya sendiri untuk Metaverse bisa berkembang di Indonesia ya, kita ngomongin di Indonesia? Satu tentu saja harus disertai dengan infrastructure connectivity yang baik dan internet. Hubungan 5G is penting satunya. Tapi yang paling penting adalah knowledge buat semua pemain industri untuk bisa adapt dan belajar apa itu
metaverse dan bagaimana mereka sebetulnya bisa masuk ke dunia metaverse. Bagaimana kayak dulu aja kayak mereka kedatangan, there's a YouTube, tapi ada yang adapt cepat, ada yang adapt lambat. Terus saya di Wear ingin sebetulnya menghadirkan sebuah platform yang semua pemain itu bisa lihat, oke, I can adapt easily dan cepat. Dan key untuk adapt itu kembali lagi knowledge. Jadi one of the two main factors buat teknologi baru adalah satu yang tadi saya bilang adapt, yang kemudian kedua infrastructure. Baik, dan tentunya ini juga bisa menciptakan ladang pekerjaan baru tentunya untuk masyarakat ya Pak ya. Oh ya, dengan munculnya job-job baru juga. Pandangan Pak Daniel sendiri mengenai investasi yang potensial nih ke depannya, terutama di era high-tech atau Society 5.0 saat ini. Kalau di Society 5.0, there's only few pillars yang you mesti tap in. Satu, the metaverse, kedua, the blockchain, yang ketiga, the artificial intelligence, yang mengembangkan ekosistem yang sudah teknologi yang sebelumnya ada. Jadi kalau saya lihat those pillars itu bisa menghasilkan new unicorns atau decacorn nggak hanya di Indonesia tapi dunia. Pak Daniel kasih tips dong untuk sahabat Miraset gimana caranya menjadi investor yang cerdas dan tentunya mampu melihat ladang investasi yang potensial nih ke depannya. Saya pikir seperti saya masuk pertama kali ke metaverse, it's knowing who you are and who you are not. Siapapun yang Anda targetkan, you need to learn aja. Jadi kita mesti, I think one of the tip yang saya belajar juga adalah never stop learning and go deep in what you want to do and learn. Jadi fokus. Kalau enggak, nantinya setengah-setengah, nggak akan selesai di satu perjalanan pathway yang kita ingin bangun. Harus all in ya Pak? Ya, all in. Oke, satu pertanyaan terakhir nih buat Pak Daniel. Apakah definisi kaya buat Pak Daniel Surya? When I can I think buat saya sih kaya itu when you can share and making other people more successful than you are. Like what we believe. Dan satu yang paling penting buat saya adalah bangun Wear ini, it's not all about me. It's about the other partners in Indonesia, kayak we Indonesian Rock. I want to build legacy for my generation to remember me. That's mungkin kaya ya buat saya. Luar biasa. Nggak pernah ditanya soal yang kayak begini. Ya memang orang yang sejatinya kaya seperti ini ya sahabat Miraset, yang memang giving himself for others ya Pak ya. Oke Pak, kita tadi udah ngomongin metaverse nih. Saya penasaran nih sebenarnya seperti apa sih kalau di dunia nyata? Boleh ditunjukin ke saya nggak? Boleh banget. Ayo. Oke, langsung aja kita menuju ke ruang teater ya. Siap. Oke, Pak Daniel, sekarang saya penasaran nih, teknologi di Wear Group ini sebenarnya seperti apa sih, Pak? Oke, jadi kalau kita di Wear Group, fokus teknologinya cuma satu, yaitu Metaverse platform. Yang kita bangun dari 2009 itu adalah platform yang namanya Augmented Reality yang di-connect dengan Artificial Intelligence, tapi tidak melupakan komponen Metaverse lain yaitu Virtual Reality. Kita ini dari 2009 fokusnya membangun itu, dan kebetulan sekarang ini merupakan Metaverse platform yang paling ready sekarang yang ada di market di Indonesia. Wear ini kita positioningnya very clear. Kita tuh mengatakan kepada semua teman-teman kita bahwa kita adalah integrated augmented reality platform and solution. Mulai dari 2009 kita udah deliver lebih daripada 1000 plus project, tidak hanya di Indonesia tetapi di 20 negara, dan kita sebagai tech company kita memiliki 5 sebetulnya global PCT patent yang kita filing di 150 negara, dan kita an award-winning company dengan klien yang dari pojok dunia satu sampai yang lainnya gitu ya. Kita sudah deliver di Nigeria, itu platform kita dipakai untuk presidential campaign buat Muhammad Buhari. Jadi mereka pakai augmented reality platform dan sempat in less than 3 months ada 30% swing voters. Tapi juga sampai ke US, Glenda. Di US itu kita work for salah satu selebriti namanya Pharrell Williams yang nyanyi lagu Happy. Jadi New Yorknya Pharrell, butiknya Pharrell di New York itu menggunakan AR platform dari kita. Jadi cukup ekspansif mulai dari Afrika sampai ke US sendiri ya Pak ya? Iya, sebetulnya di 20 negara itu kita selama hampir 10 tahun lebih kita build dan membangun solution buat mulai dari brand engagement dengan AR sampai dengan modeling bisnis yang B2B2C. Kita 2 tahun berturut-turut Best AR Company atau Silicon Valley yang dianugerahkan oleh AWE, yaitu Augmented World Expo, yang katanya is the Oscar-nya Augmented Reality. Itu 2015, 2016, kemudian I40 Company di London Stock Exchange. Jadi 40 perusahaan terinovatif versi LSX katanya.
Terus kemudian 2019, 2020 kita mewakili Indonesia di World Economic Forum. Dan bangga banget sebab kita bisa showcasing our technology di sana. Belakangan kita baru dinoted oleh Forbes sebagai Metaverse Tech Companies to Watch di tahun 2022 bersama Apple, Microsoft, Facebook, dan yang lain-lainnya. Jowir Group termasuk untuk mewakili Southeast Asia. Ini dunia kita nih, Glenda, kalau bisa saya jelasin sedikit. Kita ini percaya yang kita sebut dengan metaverse itu sebetulnya komponennya cuma ada 3 dunia gede di back dengan sebuah infrastructure, yaitu blockchain. Yang kita lihat ada dunianya, the world, yaitu AR, VR, AI. Ini dunia virtual yang dimana semua generasi muda ataupun kita sekarang bisa masuk ke sebuah dunia virtual yang namanya the world of metaverse. Lalu gimana menuju dunia sana? Menuju dunia virtual, kita perlu tanda petik alat transportasinya. Alat transportasinya nggak lebih dan nggak kurang adalah yang Glenda bisa lihat di section hardware. Hardware-nya apa aja? Ada screen-nya handphone, ada VR glasses yang keblok kalau dipakai menutup mata. Ada juga yang namanya AR glasses. Ini cara kita menuju ke dunia virtualnya. Ada satu bagian lagi yang namanya konten. Nah, konten ini yang menghuni dunia metaverse, yaitu digital avatar. Nanti Glenda bisa punya digital avatar Glenda. Wah, lalu kemudian nih, ada digital goods dan yang lain-lainnya. Nah, infrastrukturnya blockchain. Nah, di sini ada blockchain produknya yang lagi ngetop-ngetopnya crypto, ada NFT. Perbandingannya supaya mudah begini aja. Kalau ini dunia kita sekarang nih, Glenda. Dunia kita sekarang offline. Kalau menuju dunia offline dari satu titik ke titik yang lain, perlu alat transportasi yang ada di sebelah sana, plane, car, atau bahkan bike. Yang tinggal di dunia offline kita semua, infrastrukturnya centralized governance. Kalau di sini blockchain. Alat pembayarannya rupiah, US dollars, dan yang lain-lainnya. Alat tukar yang berlaku di dunia nyata itu pun bisa berlaku ya di dunia metaverse? Bisa nantinya. Cuma yang menarik adalah kalau misalnya Glenda punya rumah di dunia offline, Anda memiliki sertifikat hak miliknya, SHM. Tapi kalau di dunia metaverse, Anda harus memilikinya dengan NFT. So it's a very simple analogy yang kita taruh. Nah, lalu ditanya, where itu di mana? Where itu di platform. Kita is a platform builder dan kasih solution untuk menghubungkan human eyes dengan konten menjadi lebih baik dan lebih hidup. So we work with these many companies, di hardware, di content. Saya belum masukin big China companies yang mulai masuk ke hardware dan platform, tapi juga kita mitra sama pemain blockchain. Jadi itu siapa kita dan gimana kita melihat metaverse. Kenapa kok kita dari 2009 mikirin ini? Sebab kita melihat ada sebuah masa depan nih, Glenda. Masa depan yang kita sebut dengan masa depan frameless. Apa itu frameless future? Simpelnya sih masa depan tanpa bingkai. Atau bingkainya udah nggak ada. Kalau di dunia keuangan ada cashless. Masa depan nggak ada lagi cash. Semuanya pakai e-payment. Kalau di kita, yang kita disrupt adalah perubahan medium yang kita sebut dengan medium layar. Nah, kalau zaman saya kecil, ibu saya selalu bilang, jangan nonton TV deket-deket. TV-nya gede banget bingkainya, layarnya segini. Tapi yang jadi seterusnya adalah layarnya menjadi semakin besar, bingkainya semakin tipis, TV akan menjadi semakin besar. Lama-lama akhirnya screen-nya nempel di mata, namanya VR. Nah, ini evolusi interaksi human dengan konten. Makanya ke depannya 2D akan menjadi 3D, interaksinya akan beda, dan ini yang sempat perusahaan besar seperti Facebook berubah jadi Meta, Microsoft masuk ke Metaverse, dan yang lain-lainnya untuk mempersiapkan masa depan Metaverse yang lebih akan menggantikan kebutuhan generasi berikutnya. Banyak orang bingung kadang-kadang apa sih bedanya AR, VR. Kalau VR jelas banget ya, pakai goggle ketutup semua. Tapi kalau AR saya bisa demoin sekarang hari ini munculnya avatar di sebelah saya. Apakah ada yang muncul nih nanti nih Pak? Iya. Wah, seperti apa saya itu akan Pak? tunjukin ya. Nah, di sebelah saya muncul avatar. Ini avatar ini bisa Glenda milikin dengan meng-NFT-kannya. Yang lagi rame sekarang NFT itu ya Pak ya? Iya. Dan ini bisa membawa, pertama-tama avatar ini bisa di-connect ke AI sehingga bisa menjawab semua pertanyaan Glenda. So, this avatar di dunia metaverse itu akan hidup. Iya kan? Ini kalau misalnya saya pukul ke sana gitu kan, dia bisa agak gerak gitu ya. Nah, tapi yang menariknya adalah avatar ini AR, tapi dia juga bisa bawa masuk kita ke dunia yang VR. Misalnya avatarnya bilang sama Glenda, ayo kita masuk ke sebuah
dunia baru gitu ya. Dia akan bawa Glenda ke dunianya Avatar ini dengan VR. Jadi dengan VR aja kita Betul. sudah bisa berada di dunia itu ya Pak ya? Bisa, dan Metaverse itu nggak harus selalu di dunia VR. Jadi bisa aja di dunia nyata, tapi membawa kontennya keluar seperti sekarang ini. Jadi bisa seperti cross border seperti itu Betul, terjadi. Dan itu apakah Betul. terjadi sekarang juga Pak? Udah terjadi. Dan sekarang di Wear, kita sedang mempersiapkan sebuah platform yang kombinasi AR, VR, dan bahkan menggunakan gadget yang ada sekarang yang masyarakat punya. Yang mungkin nanti ditunggu tanggal mainnya di bulan November di G20 di Bali. Wah, kita tunggu ya Pak ya. Iya. Apakah ini nanti bisa menjadi perwakilan kita di Metaverse atau seperti apa Pak? Bisa, nanti Glenda bisa memilih avatarnya Glenda, apakah mau persis seperti manusia ataupun alter ego seperti ini. Oh, apakah motion capture itu juga bisa digunakan nantinya? Motion capture akan menjadi bagian teknologi di ekosistem itu, tetapi yang paling utama adalah how to connect manusia, identitinya yang sudah hidup banyak sekali dengan online sekarang. Di sana, di Metaverse, itu akan lebih hidup lagi dan akan 3D. Kalau sekarang kan semi-Metaverse itu semua orang punya Instagram, salah satu contohnya, semua foto yang bagus-bagus masuk Instagram, tapi nggak bisa dimilikin foto-foto itu, mobil, makanan. Di dunia Metaverse, Anda bisa milikin dan jadi 3D, dan itu menjadi lebih mahal, dan menjadi sebuah status online yang lebih menjadikan jati diri kita ke depannya gitu. And you see the future di dunia Metaverse ini ya Pak? Yes. Oke. Dari 2009 soalnya. Kalau tadi kita sudah ngeliat Monster, mungkin ada lagi nih yang in store dari Pak Daniel, apa lagi nih kira-kira? Avatarnya Pak Jokowi. Wow, orang nomor 1 di Indonesia bisa Iya. dalam bentuk avatar. Saya bisa ketemu sebetulnya dengan tokoh-tokoh nasional ataupun nanti generasi berikutnya bisa belajar dengan tokoh nasional dalam bentuk avatar secara langsung 24 jam 7 hari dan bisa dikonek ke artificial intelligence datanya mereka semua masing-masing sehingga edukasi akan berubah, cara kita berinteraksi dengan buku akan berubah, semua akan secara digital dan akan masuk ke Metaverse. Bisa jadi ngebantu untuk dari segi medis mungkin ya Pak ya? Sangat bisa, apalagi Metaverse itu kan nggak hanya VR. VR itu kan semua ke blok ya. Misalnya kayak Pak Jokowi di sebelah saya bisa aja sekarang saya ngomong secara AR, terus Pak Jokowi bilang, ayo kita ke Istana Negara Baru, langsung masuk ke VR. Saat ini juga saya bisa masuk gitu kan. Medical juga begitu. Jadi kalau kita melihat seseorang terluka di pinggir jalan, kita bisa pakai handphone atau kacamata AR yang punya apps medical buat Metaverse. Kita bisa bertindak seperti dokter dengan diberikan petunjuk langsung dengan animated instruction-nya. Jadi kalau sekarang orang meeting pakai Zoom, apakah nanti bisa sebenarnya pakai avatar gini ya Pak ya? Bisa banget. Ini contoh ini ya, avatar Jokowi. Mestinya NFT-nya yang punya Pak Jokowi nanti. Tapi? Ya sekarang belum kan, tapi kita akan arahkan. Ya. Dan juga avatar Jokowi ini bisa dihubungi dengan artificial intelligence Pak Jokowi. Contohnya apa? Kalau Glenda ketik Jokowi di Google, keluar kan Jokowi. Nah itu ditranslate jadi voice, jadi Siri. Ditranslate dihubungin ke animasinya. Jadi kalau Glenda tanya sama avatarnya, avatar Jokowi bisa jawab. Dan itu nggak harus pakai handphone, tapi bisa pakai kacamata. Oh, tapi itu datanya yang ada di Google aja? Salah satu contoh. Bisa di Facebook, bisa di Google, dan AI. Makanya AR, VR, AI itu bisa Metaverse. Jadi in the end semua data itu pasti akan tersetor di dunia digital ya Pak ya? Akan menjadi your main secondary life di online. Bank di data jadinya. Iya, itu bisa banget. Kedepannya semuanya akan sangat mudah. Keren banget, luar biasa. Berarti dunia sudah bukan lagi di depan mata ya, tapi sudah dalam kita sendiri ya Pak ya? Betul, dan handphone yang kita punya sekarang, layar handphone itu bukan masa depan, itu masa sekarang. Jadi bayangin gimana itu akan evolving ke depannya. Terima kasih banget Sama-sama. Pak Daniel, luar biasa sekali materinya hari ini. Nggak sabar menyambut masa depan Indonesia yang baru bersama dengan Pak Daniel Surya dan juga Wear Group. Terima kasih. Demikian sahabat Miraset, bincang-bincang saya bersama Pak Daniel Surya, Executive Chairman dari Wear Group. Semoga bisa menginspirasi sahabat Miraset dan tentunya membuat kalian semangat untuk investasi yang lebih cerdas lagi. Sampai jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.